Jadi kalau misalnya istrinya melakukan dosa, dosanya pun juga ditanggung suami. Tentu saja, setiap dosa istri itu dosa suami. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Walaupun yang nggak diketahui oleh suaminya. Walaupun nggak diketahui, iya. Karena gini ceritanya, Mas ketika lagi menyalamin bapaknya Mbak Niki, bapaknya kan bilang saya nikahkan anak saya Fulana binti Fulan kepada engkau dengan mas kawin sekian kan. Nah terus ketika Mas bilang saya terima nikah dan kawinnya, nah itu ketika bilang gitu Mas, itu semua kewajiban bapaknya pindah ke Mas, dan semua hak bapaknya pindah ke Mas. Berarti kalau sebelumnya Mbak Niki melakukan sesuatu yang salah, bapaknya yang kena. Setelah Mas nikahin, Mas yang kena. Jadi walaupun ada dosa yang dilakukan di belakang, misalnya kita nggak tahu dia sholat apa enggak gitu, Iya. berarti tetap Mas suami yang kena. menanggung dosanya juga. Iya. Wah, enak banget jadi istri ya. Dunia dan akhiratnya ditanggung penuh oleh suami. Namun, apakah benar demikian? Bagaimana jika si istri berdosa pada suami, durhaka pada suaminya? Apakah dosa tersebut juga ditanggungkan pada suami? Jawabannya adalah tidak. Tidak semua dosa istri ditanggungkan pada suaminya. Ada beberapa ketentuan dari dosa yang hanya ditanggung sendiri oleh istri. Bahkan, dosa tersebut akan semakin berat dan berlipat ganda. Dan itulah yang menyebabkan wanita sebagai penduduk mayoritas di neraka. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Aku diperlihatkan di surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para perempuan. Lantas dosa apa saja yang hanya ditanggung sendiri oleh istri? Simak penjelasannya setelah yang satu ini." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aye yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, Islam sangat memuliakan dan mengangkat derajat wanita, terutama bagi wanita yang sudah bersuami. Semenjak wanita dilahirkan sampai beranjak dewasa, semua kebutuhan dan tanggungannya dibebankan pada ayahnya, termasuk dalam hal dosa. Setelah menikah, tanggungan wanita itu akan berpindah pada suaminya, dari berbagai kebutuhan hidup hingga urusan akhiratnya. Jika seorang istri berperilaku baik dalam agama dan sesama, maka dua kebaikan yang Allah berikan, satu bagi istri dan satu bagi suami. Namun sebaliknya, jika istri berbuat dosa, hanya salah satu yang menanggungnya. Ya, tidak semua dosa istri ditanggung oleh suami. Ada beberapa dosa yang hanya akan ditanggung oleh istri itu sendiri. Yang pertama, durhaka terhadap suami. Durhaka terhadap suami adalah dosa besar yang sering tidak disadari oleh para istri. Dalam Islam, kedudukan suami sangat mulia karena ia adalah pemimpin dalam rumah tangga. Durhaka di sini bisa berupa hal-hal seperti menolak ajakan suami tanpa alasan syar'i, membantah perkataan suami dengan nada tinggi, atau bahkan berkata kasar kepadanya. Dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman yang artinya, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." Dari ayat ini bisa kita fahami bahwa istri harus bisa menciptakan rasa tentram dan nyaman bagi suami. Rasulullah SAW juga menegaskan, "Sekiranya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada lainnya, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dosa yang kedua yang tidak ditanggung oleh suami adalah meninggalkan ibadah wajib atau meninggalkan syariat Islam. Ibadah seperti sholat 5 waktu dan puasa Ramadan serta kewajiban-kewajiban syariat Islam yang lainnya adalah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada individu. Kewajiban seorang suami hanya mengajarkan dan mengingatkannya, tetapi jika istri tetap mengabaikannya, dosa itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari neraka." Dan di ayat lain Allah menyebutkan yang artinya, "Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah untuk menegakkan sholat." Jadi, sebagai istri, jangan pernah meremehkan kewajiban ini. Selain merupakan kewajiban individu, ibadah juga menjadi sumber keberkahan dalam keluarga.
3. Melakukan sesuatu tanpa izin suami. Yang terakhir ini merupakan hal yang remeh dan paling sering dilakukan oleh kebanyakan istri, terutama hal-hal yang melibatkan keluar rumah, mengizinkan orang lain masuk ke rumah, atau berinteraksi dengan orang lain yang bukan muhrim. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sunnah sementara suaminya ada, kecuali dengan izinnya. Dan tidak boleh ia mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tindakan seperti keluar rumah tanpa izin, bertemu orang asing yang bukan muhrim, atau bahkan menggunakan uang pemberian suami untuk hal-hal yang tidak diperlukan, semuanya termasuk dalam kategori ini. Contohnya berteman dan berinteraksi dengan non-muhrim di media sosial, atau belanja baju atau aksesoris yang berlebihan. Sobat Aye yang dimuliakan Allah, dosa-dosa ini sering dianggap sepele, tapi ternyata berdampak sangat besar bagi kehidupan dunia dan akhirat. Sebagai istri, usahakanlah untuk memperbaiki diri, menaati suami dalam hal yang ma'ruf, menjaga ibadah wajib, dan selalu meminta izin dalam hal-hal penting. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak hanya membutuhkan cinta, tapi juga taat kepada aturan Allah. Jagalah diri Anda dari berbuat dosa, karena hal tersebut akan membawa keberkahan dan limpahan rezeki bagi suami dan keluarga Anda. Mari jadikan rumah tangga kita sebagai ladang pahala dan jalan menuju surga. Cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Saya mohon dukungan pada sobat semuanya, sudi kiranya untuk like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Kalau sahabat punya topik kajian atau amalan atau doa yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.